Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pengurus besar Ikatan Alumni Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan reuni alumni pada 28 Oktober 2023 di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Kegiatan reuni kali ini diisi dengan dialog publik dan juga santunan. Berikut informasinya. Pengurus Besar Ikatan Alumni IK UMN Al-Wasliyah mengadakan reuni alumni. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Reuni alumni bukan hanya diisi dengan temu ramah antar alumni, tapi juga diadakan dialog publik tentang peran intelektual muda dalam persaingan kerja dan wirausaha serta bakti sosial santunan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama alumni UMN Al-Wasliyah. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni UMN Al-Wasliyah Hasanul Arifin Rambe SPD dalam kesempatan ini mengajak seluruh alumni agar dapat senantiasa berkontribusi untuk perkembangan alma mater. Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini salah satunya temu ramah alumni. Kemudian kita ingin mengajak alumni-alumni UMN Al-Wasliyah itu supaya lebih bisa berkontribusi dalam hal apapun. Prioritas hari ini kegiatan kita adalah santunan. Anak yatim piatu, anak kurang mampu, para lansia dan janda. Jadi harapan kita hal kecil seperti ini nanti bisa menjadi memotivasi para alumni-alumni lain. Kita tidak hanya dengan membantu orang, tapi prioritasnya membantu kampusnya demi membesarkan nama alma maternya. Dari mana dia awalnya kuliah, dia harus ingat rumahnya. Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti, Ketua Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini menjadi bukti dari kepedulian alumni kepada UMN Al-Wasliyah. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya bermanfaat untuk alumni saja, tapi juga bermanfaat untuk UMN Al-Wasliyah. Sebagai salah satu Dewan Penasihat IK UMN Al-Wasliyah, ia juga mengimbau agar seluruh alumni dapat berkontribusi memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ini dapat membantu UMN Al-Wasliyah agar dikenal oleh masyarakat luas. Apa yang dilakukan oleh pengurus alumni UMN hari ini tentu sesuatu yang baik, bermanfaat, tidak cuma bermanfaat buat alumni itu sendiri, tapi juga bermanfaat buat UMN Al-Wasliyah. Meskipun sesungguhnya kalau dihitung dari jumlah alumni yang ada, acara hari ini belum bisa dikategorikan mewakili semua alumni. Barangkali banyak kesibukan alumni yang lain, tapi paling tidak satu momen yang perlu kita petik dari kegiatan ini adalah bahwa masih ada alumni yang peduli dengan alma maternya. Saya menyampaikan salut, terima kasih kepada pengurus IK alumni UMN yang telah berpartisipasi melakukan sebuah kegiatan yang membawa manfaat kepada alumni dan UMN. Harapan saya semua alumni dimanapun mereka berada, sebagai apapun fungsinya, dalam kedudukan apapun itu, memberikan kontribusi terbaik kepada warga masyarakat, itu adalah bagian daripada kontribusi kepada alma mater. Bahwa yang dimaksud kontribusi kepada alma mater bukan cuma menyumbangkan materi, tapi pemikiran, ide-ide, gagasan, dharma bakti di tengah masyarakat juga bagian daripada sumbangsi alumni kepada alma mater. Orang akan tahu bahwa yang berbuat itu siapa, itu adalah alumni UMN. Itu sudah membawa sebuah manfaat kepada alma mater. Oleh karena jangan berhenti untuk berbakti, berkegiatan di luar sana, dan jangan lupa memberitahu kepada masyarakat bahwa saya bangga menjadi alumni UMN Al-Wasliyah. Dalam diskusi publik, IK UMN Al-Wasliyah mengundang 3 orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Sutikno MPD PhD yang merupakan Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Ia menyampaikan agar intelektual muda mampu menghadapi persaingan kerja dan dunia usaha di Indonesia Emas 2045 mendatang.
para kaum muda harus mempersiapkan mental dan dibekali dengan pendidikan yang baik. Diharapkan para intelektual muda Indonesia memiliki sifat pantang menyerah, senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan terus berinovasi mengasah kreativitas. Tentunya yang pertama sekali siapkan mental. Bagaimanapun dalam nanti revolusi industri 5.0 pada saat 2045 Indonesia memiliki program-program yang hebat, tetapi kalau mental dan pendidikan serta sumber daya manusia kita tidak kuat, tidak survive, tentunya ini akan menjadi ancaman tersendiri yang akan terjadi di dalam negeri kita. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini kita berharap kawan-kawan alumni itu mampu memiliki pertama sekali itu mental, kemudian mental sebagai usahawan atau entrepreneurship, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup bagaimanapun untuk menjalankan entrepreneurship, dan itu memerlukan sebuah pengetahuan. Tentunya pengetahuan ini dalam arti kata adalah memiliki pendidikan yang cukup. Setelah itu memiliki jiwa yang memang mampu untuk bangkit, jangan hanya tergantung kepada seseorang atau sebuah perusahaan saja, tapi bagaimana kita bisa melalui pengetahuan kita itu berusaha dari mulai hal yang sangat kecil, sehingga nanti dari yang kecil ini mampu membuat terobosan-terobosan sehingga tidak saja menampung alumni yang lain, tapi juga bisa mendirikan sebuah perusahaan yang baik dan besar. Ya, tentunya harapan saya sebagai alumni juga sangat berkeinginan dengan informasi yang saya berikan ini adalah bagian daripada riset-riset yang saya baca, sehingga bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk lebih survive, untuk lebih bergairah membangun usaha. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan itu adalah milik kita sendiri. Lebih enak berusaha daripada kita tergantung kepada orang lain. Nah, hal inilah yang ingin saya sampaikan. Menjadi sarjana itu tidak harus mesti duduk di kantor, ya, bekerja di perusahaan hebat, tapi menjadi sarjana itu yang paling pokok adalah mampu mengembangkan dan mengoptimalkan diri sendiri. Narasumber kedua yaitu Ibu Ade Sandrawati Purba MH yang merupakan Wakil Ketua 1 DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Sumatera Utara. Ia menjelaskan bahwa intelektual muda harus senantiasa membekali diri dengan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan dunia usaha saat ini. Hal ini menjadi keharusan mengingat di era industri 5.0, para kaum muda harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan di era yang dinamis seperti saat ini. Saya sudah menerangkan bahwa kita perlu anak-anak muda itu jangan takut untuk maju, ya, karena memang persaingan ke depan ini kan kita bersaing ini dengan banyak tenaga kerja luar juga. Harus mengupgrade kemampuan, kreativitas, inovatif, kolaboratif, dan harus bisa berpikir cepat gitu, dan harus bisa menerima perubahan juga terhadap apa yang terjadi yang masuk ke dalam negara kita. Bahwa intelektual muda itu kan adalah orang-orang yang sudah terdidik, ya, punya pendidikan yang tinggi, orang-orang yang cerdas. Nah, biasanya orang-orang yang cerdas itu kan paham apa yang misalnya yang sekarang lagi berkembang yang masuk ke dalam negara kita, seperti revolusi industri 4.0 yang mempergunakan sekarang kecerdasan buatan seperti robot AI tadi, ya kan. Nah, ini apa yang harus kita buat gitu. Kita harus mengikuti perkembangan, upgrade terus kemampuan kita, melek teknologi. Karena kalau kita nggak melek teknologi, ya kita akan tertinggal. Pembicara selanjutnya yaitu Bapak Dr. Dedi Iskandar Batubara MSP yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ia berpesan agar seluruh intelektual muda senantiasa membekali diri dengan pendidikan, semangat pantang menyerah, dan konsisten dalam satu bidang. Pertama, persiapkan diri dengan bekal. Bekal itu satu, bekal pendidikan. Mau tidak mau, pendidikan itu menjadi faktor utama untuk kita bisa mengetahui banyak hal. Kemudian yang kedua, jangan pernah putus asa untuk mencoba. Saya kira anak-anak muda hari ini itu mesti lebih inovatif. Kalau gagal pada satu pilihan, maka segera susun langkah berikutnya untuk bisa menyusun langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis sesuai dengan targetnya. Kemudian yang ketiga, saya kira kita masih yakin, karena saya meyakini betul bahwa ketika orang yakin dengan pilihannya dan dia konsisten di pilihannya itu, maka dia pasti akan berhasil. Yang berikutnya saya kira saya harus menyampaikan bahwa anak-anak muda ini harus diberi ruang yang cukup. Ruang yang cukup itu mesti dihadirkan oleh negara. Regulasi yang cukup untuk memberi ruang kepada anak-anak muda berkreativitas, berinovasi, itu mesti disediakan.
Karena kalau negara tidak hadir, maka bagaimana mungkin kita bisa berharap 2045 generasi emas Indonesia itu bisa berkontribusi besar bagi bangsa dan negara ini. Karenanya regulasi, pemerintah, dan seluruh resources negara ini itu harus memberikan ruang kepada seluruh anak-anak muda kita yang jumlahnya saya kira hari ini cukup besar, karena bonus demografi kita juga itu sangat tinggi. Mau tidak mau, negara harus hadir untuk itu. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Muhammad Wisyaputra, UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.